Businessman Opinion. Mitra bisnis, Presiden Jokowi kesal lantaran ada instansi pemerintah yang lebih banyak membelanjakan anggarannya untuk produk impor dibanding produk dalam negeri. Yang disentil Presiden antara lain beli seragam dan sepatu tentara dan polisi ada yang import, CCTV import, bahkan traktor yang tidak high-tech juga import. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai banyaknya pembelian impor di instansi pemerintah ini? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160, 633-9160. Saya mengomentarinya begini ya, ada kurang informasi yang tersampaikan ini produk impornya kenapa? Kalau impor harganya lebih murah dan lebih bersaing daripada yang diproduksi lokal, mungkin ada benarnya gitu. Kalau kita bicara untuk penghematan efisiensi, artinya kadang-kadang kan produk dari luar itu juga ada yang lebih murah daripada produk lokal. Satu itu. Terus kedua, ya kita juga nggak bisa menampik lah di setiap departemen terkait itu mungkin punya kenalan atau relasinya. Ya hal-hal seperti itu masih sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Ya konon walaupun kita saat ini sudah memakai asas transparansi dalam pengadaannya gitu. Yang ketiga ini juga perlu disoroti nih ya. Ini adalah kita bicara nasionalis. Jadi seperti bangsa Korea ya, kalau kita lihat itu kan di drama Koreanya itu mereka kan lebih bangga menggunakan produk-produk misalnya Hyundai, Samsung dan sebagainya, dan itu tercermin. Nah, kita bangsa yang sedemikian beragam, tapi kita hanya rasa nasionalismenya itu terusik, misalnya kalau budaya kita diambil contohnya oleh Malaysia. Nah, hal-hal yang seperti itu, tapi kebanggaan yang dari dulu didengungkan kita cinta produk Indonesia nggak sungguh-sungguh. Bahkan image-nya terkesan bahwa produk kita kurang bagus. Begitu menurut saya. Terima kasih. Kalau barang lokal ini di-compare ketahuan markupnya gede. Jadi pasti ketangkap sama KPK. Kalau impor, komisi lah. Nah itulah yang dikejar. Jadi ketahuan kok benang merahnya apa yang dicari. Kayak Pertamina dulu punya kapal 2, saat perusahaan minyak pengen punya, Indonesia malah dijual. Tujuannya apa? Komisi, bisa dapet, masuk kantong. Nah itu aja, terima kasih. Saya juga para pejabat-pejabat pemerintahan kita semuanya impor sampai tenaga manusianya, pekerjanya diimpor juga. Padahal kita banyak hasil tenaga kita, sumber daya alam kita. Kata sawit saja kita tidak bisa kendalikan. Kita sebagai rakyat jelata malu sebenarnya juga. Jangankan presiden, kita cuma sekedar ngomong saja ya. Rakyat jelata pun pusing lihatnya pejabat yang digaji besar-besar, tapi mereka tidak memanfaatkan sumber daya alam, tenaga manusia yang ada di Indonesia. Jadi kata kuncinya, ya rakyat jelata tinggal berat saja lah mereka bekerja itu dengan baik, dengan benar, karena rakyat sekarang ini sudah ditekan semuanya, pajak batasan 11% ditekan kita, kan? Jadi kinerja mereka, rakyat jelata akan melihatnya kok. Gaji mereka besar-besar, tidak dipotong selama COVID juga, mereka bersenang-senang gitu saja. Makasih, Assalamualaikum. Nah, itu anak buah itu mencontoh pada bosnya. Bosnya bikin istana baru, tenaga kerjanya aja import. Ya jelas lah pada mencontoh. Nah, begitu aja, repot ya, makasih. Ini kok di sana cuma mengeluh sekarang. Jadi mah sekarang cuma mengeluh. Ya. Gimana nggak barang-barang itu diimpor, karena ini izin industri aja sini nggak kita wilayahnya. Sehingga pengusaha nggak mampu tuh untuk bikin industri sini. Mana ada barangnya. Harga barang impor tuh lebih murah dari barang lokal. Karena mereka bikinnya itu kan pasti belinya dari China itu. Barang-barang di China itu produksinya nggak kira-kira, rajin, pekerjanya cepat, mesinnya canggih. Di sini untuk izin bangunannya aja, izin industrinya aja ratusan juta, mungkin bisa 1 M sekarang. Kalau nggak bisa.
dipersulit. Itu dulu presidennya. Selesaikan. Makasih. Kayaknya banyak deh yang diimpor. Beras juga impor, kedelai juga impor. Ya bingung juga kalau ditanya ke kita, kenapa impor ya? Kok mereka nggak bisa diatur gitu loh. Nah itu, kenapa nggak bisa diatur Pak? Gitu aja nih, terima kasih. Dalam hal ini ya, kalau menurut saya, ada benar dan ada tidak benarnya dalam pengertian begini. Belum tentu itu lokal itu murah. Ya kan, karena lokal itu produksinya mungkin biayanya tinggi, tidak efisien, atau untungnya kebesaran juga pengusahanya gitu. Masa mesti beli yang lebih mahal mungkin gitu ya. Dan satu lagi, meskipun produk beli lokal ya, bahan bakunya juga tetap impor. Sama juga ya, apa sih yang Indonesia bisa bikin sendiri gitu loh dari bahan baku ya. Hampir semua rata-rata masih impor. Nggak usah jauh-jauh dah, kita mainan anak-anak aja juga banyakan impor. Jadi nggak usah ngomong teknologi Pak, siapa lagi. Sebetulnya banyak faktor kenapa terjadi impor. Apakah masalah harga, masalah kualitas. Tapi saya nyoroti satu hal, mungkin importirnya itu ternyata purnawirawan, bintangnya ada berapa, kan gitu, punya kedekatan. Mungkin juga ada hal yang lain, yang importir mau memberikan suap lah, mungkin bentuknya bukan uang dan lain-lain, itu ekses yang lain. Sedangkan yang produk lokal mungkin tidak berani memberikan ini dan itu. Ya mungkin itu aja. Ya, jadi saya pikir memang kementerian dan lembaga institusi pemerintah seperti kepolisian dan tentara sudah saatnya juga merotasi ya orang-orang di procurement-nya, di bagian purchasing-nya. Kenapa? Karena seharusnya purchasing ini punya jiwa nasionalisme yang tinggi dengan cara mencari katalog atau men-sorting barang dari produk-produk lokal. Tetapi kenapa sampai KPI mereka atau performance mereka itu tidak dibuat menjadi men-sourcing barang ini sedapat mungkin barang-barang lokal. Nah di sini ya perlu dirotasi orang-orang procurement lama ini, jangan sampai oknum-oknum itu bermain. Karena kalau impor ini kan harganya dibuat, takutnya ada kickback begitu. Memang harusnya kita mendukung ya produksi dalam negeri. Tapi kita ketahui setiap produksi dalam negeri itu semuanya mahal, tidak bisa lebih murah. Jadi kadang-kadang kita kan disuruh mencari bagaimana mencari barang murah, kemudian persediaan lebih cepat. Jadi yang perlu diapakan itu ya dalam negeri itu harusnya produksi bisa banyak, persaingan bisa lebih murah. Jangan semua karena diprotek dalam negeri semua barangnya menjadi mahal. Beli aja barang-barang konsumen itu semuanya mahal. Mana ada yang murah? Terima kasih. Saya jadi teringat Presiden Jokowi juga sempat kesal dan marah-marah yang penyerapan anggaran. Yang dikatakan entah kepala daerah nggak bisa melakukan penyerapan anggaran dengan maksimal. Kemudian di pertemuan juga kesal dan marah-marah. Demikian juga ini. Sebenarnya pertanyaannya, apakah ada peraturan di setiap departemen ataupun di setiap kementerian ataupun di kepala daerah mengenai peraturan mewajibkan atau mandatori terhadap barang-barang lokal? Kalau tidak ada, ya susah. Entah ada permainan, entah ada lain-lainnya, belum lagi barang lokal kadang-kadang juga nggak bisa memenuhi dalam hal kuantiti dan lainnya. Jadi presiden hanya bisa marah-marah gini, saya nggak tahu apakah yang dengar itu benar-benar masuk dalam hati apa enggak. Jadi bentuklah satu semacam dari Kementerian Keuangan atau kerjasama antar kementerian. Kalau memang harus masalah ini dianggap krusial, bikin aturannya lah. Termasuk juga penyerapan anggaran. Jadi proses reward dan punishment itu harus dilaksanakan supaya berimbang. Jangan kita masyarakat dengar berita gini ya terus terang saya dengar juga bosan udah. Presiden marah-marah, kesal-kesal, jangan tepuk tangan katanya. Setelah itu apa? Lewat aja kan? Saya kira harus dipertegas dan seorang Jokowi menurut saya bisa. Persoalannya apakah kementerian itu mendukung apa tidak, Bu?
Terima kasih. Jadi kalau memang perlu menggunakan produk dalam negeri, ya harusnya digarisbawahi oleh RI1 kita, Pak Jokowi, untuk memproteksi barang-barang dalam negeri dengan menggunakan kemampuan dalam negeri. Kalau memang ada yang melakukan penyimpangan atau distorsi terhadap hal-hal demikian, ya harusnya ditegur ya. Kalau menterinya terlibat pun, apakah diberhentikan atau diberikan peringatan, itu harus segera dilaksanakan untuk memberikan contoh efek jerah yang baik buat yang lainnya gitu loh. Jadi ini harus ada penyelesaian, karena ekonomi di negara kita ini belum cukup signifikan ya, masih banyak tambal sulam, pandemi yang belum berkepanjangan, belum kelar, ini belum bisa menyelesaikan secara pasti, apalagi program IKN yang sampai saat ini juga masih membutuhkan banyak dana. Jadi saya kira kalau memang harus diproteksi dalam negeri, ya harusnya diberikan penjelasan secara detail melalui kementerian yang ada di bawah, karena pembantu presiden itu kan harusnya untuk meringankan beban seorang pemimpin, bukan menambah beban buat seorang pemimpin. Kita mau belanja itu, pikir dulu, pikirannya mesti logika yang baik dan pikiran liberal dan baik dan logis gitu loh. Bahwa kita kalau belanja tuh mesti beli belanja produk dalam negeri dulu. Kalau kurang baru beli luar negeri gitu loh. Nggak ada orang tuh beli luar negeri, dalam negeri nggak beli. Itu tidak punya pikiran yang baik, tidak memajukan bangsa, dan pikirannya membeo gitu. Makasih. Ya, yang ke satu, kalau mau impor sepatu ya, barang-barang yang udah bisa dibikin di Indonesia supaya jangan oya import itu kenain PPN import yang setinggi-tingginya Bu, bahkan kalau bisa 100%, karena banyak dari luar itu dumping ya. Terus yang kedua, kalau bisa kenapa sih gas mesti LPG gitu? Di negara lain aja yang negaranya nggak berapa kaya, mereka berusaha pakai sumber daya dia ya, ada sampah jadi listrik, Swedia seperti itu. Terus beberapa negara lain juga pakai gas alam. Kalau memang nggak mau import energi, pangan juga mesti swasembada. Itu tuh yang paling penting. Itu aja, terima kasih. Ada banyak faktor kenapa ini terjadi. Yang pertama yang harus saya salahkan adalah nasionalisme. Mungkin nasionalisme para pengambil keputusan di departemen itu masih kurang, sehingga memang mencari gampang, mencari jalur pintas atau mencari keuntungan pribadi. Nah, yang kedua menurut saya adalah semangat untuk mencari alternatif, bukan mencari gampang ini. Ya, memang mungkin barang-barang import itu gampang ditemukan di internet, sehingga orang lebih mudah mengambil keputusan. Nah, produk-produk lokal kita bukan hanya kadang-kadang tidak bersaing secara harga, kerap juga kurang bagus secara kualitas. Jadi, si pemasok, produsen dalam negeri juga harus introspeksi, memperbaiki supaya dilirik sama pengguna. Itu sejujurnya kita harus melihat itu dari kacamata pengambil keputusan maupun dari produsen. Terima kasih. Kalau saya pikir produk dalam negeri kalau bagus kualitasnya nggak masalah, tapi justru ada perbedaan. Misalnya saya pernah beli jam Seiko di toko khusus yang menjual Seiko, kan 15 menit sekali bunyi. Nah, ini udah 30 tahun lebih masih bunyi. Teman saya beli jam Seiko bukan di toko Seiko khusus yang 15 menit sekali juga bunyi. Baru 2-3 tahun udah nggak bunyi, karena itu jam itu buatan Indonesia, walaupun bilangnya buatan Jepang. Masih jalan tapi udah nggak bunyi. Nah, memang orang Indonesia itu senang impor apa-apa. Misalnya ya ada wacana dari PSSI mau merekrut pemain sepak bola luar negeri, istilahnya naturalisasi. Kalau sepak bola Indonesia hebat karena banyak pemain luar negeri, itu kan hebatnya hebat semua. Pemainnya bukan asli orang Indonesia kan, jadi itu hebatnya hebat semua lah gitu. Bahasa juga senang import orang Indonesia nih karena kurang nasionalis. Misalnya radio bisnis suka bilang dagang saham ini cuan dahsyat katanya. Kenapa nggak bilang untung dahsyat, bilangnya cuan dahsyat? Itu kan aneh. Seperti mensupport, itu kan mendukung. Kenapa mesti pakai mensupport? Nggak bilang dukung, mengapresiasi, menghargai. Itu juga kata import itu, mengapresiasi, appreciation. Jadi orang Indonesia udah kebiasaan senang import karena memang nasionalisnya kurang. Terima kasih.
Ya kalau dari saya mungkin ada bagusnya juga impor, tapi juga banyak juga kekurangannya. Salah satu bagusnya mungkin ya kan lebih murah, kualitas lebih bagus ya. Jeleknya rawan korupsi. Jadi Bapak Jokowi juga jangan masukin ke hati ya kan, harus ditelah lagi anak buahnya apa tujuannya impor, berarti kan ada currency namanya gap di situ yang bisa dimainkan salah satunya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, mestinya Presiden jangan cuma kesel, tapi harus ada tindakan lanjut, dan itu harus masuk ke seluruh jajaran eksekutif ya. Ini penting sekali soalnya untuk kapasitas ke depannya Indonesia. Produk-produk Indonesia itu sebenarnya nggak kalah dengan produk-produk luar ya. Memang harganya aja yang jadi tidak ada insentif dari pemerintah. Sementara kalau produk impor, ada kemungkinan insentif-insentif dari luar yang menyebabkan pihak di Indonesia itu membeli secara impor. Nah, itu perlu diselidiki lagi. PPATK mesti ada, Dirjen Pajak mesti ada di situ. Jadi nggak sembarangan beli-beli dari luar negeri yang sebetulnya produk Indonesia bisa dilakukan. Tapi pada dasarnya ya Presiden jangan cuma kesel, tapi harus memberikan ketegasan dalam bentuk perpu atau undang-undang yang sifatnya itu lebih pasti. Ya, terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih benar ya. Tadi saya juga agak bingung itu seragam TNI dan juga Polri itu impor, ya ampun. Padahal kita punya Sritex dan Band Brothers itu dia mengekspor bahan-bahan pakaian buat tentara-tentara luar negeri, tapi kalau kita sendiri malah impor, agak-agak aneh sih. Dan kayaknya sih mungkin banyak orang yang bermain dengan impor ini ya, karena impor ini pasti ada fee-nya dan segala macamnya, dan mungkin orang-orang itu yang harus diberantas. Dan Presiden sepertinya selain memberikan atau membuat undang-undang atau perpu atau peraturan, harusnya juga suruh KPK untuk menyelidikinya nih. Jangan-jangan memang ada motif-motif tertentu maunya impor biar dapat untung atau rent seeker gitu. Oke, terima kasih. Pikir saya ini memang mental ya. Satu masalah mental, korup ya, itu nggak bisa diatasin oleh Presiden sendiri. Ini makanya kepentingan partai ini sangat dominan. Kemudian masalah birokrasi juga ribet. Itu kan dari dulu ya, sudah membudaya dan tidak cukup dengan seorang Jokowi. Jadi memang harus mindset dari para pejabat kita ini harus dibenahi. Mereka ini harus punya satu pemikiran bahwa bagaimana sih mengurangi impor ya, kira-kira begitu ya. Karena kalau nggak begitu, kalau impor itu kan jadi ada ruang untuk mengambil selisih dan macam-macam. Ya kalau dari lokal mungkin tidak mudah buat mereka. Ini tahu banget sebenarnya. Terima kasih. Jangan percaya lagi sama pejabat yang begitu gitu loh, menghambur-hamburkan uang gitu loh, nggak beli produk Indonesia. Jangan pilih dia lagi, jangan pilih dia dan angkat dia jadi pejabat. Dia tuh memang tuh hanya bohong. Udah di pejabat tuh udah nggak bisa dipercaya gitu loh. Yang bisa percaya yang baik tuh cuma Pak Jokowi gitu loh. Memang ada beberapa lagi yang baik. Makasih. Baik, terima kasih atas opininya. Mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opinion kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.